Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi dari sistem terdistribusi dengan judul toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi. Sebelum untuk lebih lanjut mengenal apa itu toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi, pada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuralika, NIM 80200210142, dan sebelah saya Dan penerapannya dengan 80 Saya sendiri Gustaf Rajab dengan NIM 8020210159. Oke, itu tadi adalah perkenalan dari teman-teman saya. Sebelum membuang waktu yang lebih banyak, kami akan menjelaskan untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Gustaf Rajab. Pada Gustaf Rajab, kami persilakan. Pengertian dari toleransi kesalahan adalah kemampuan suatu sistem untuk tetap beroperasi dengan benar meskipun ada kesalahan dalam salah satu komponennya. Hal ini dilakukan dengan mendeteksi, mengisolasi, dan memperbaiki kesalahan atau dengan mengalihkan beban kerja ke komponen yang masih berfungsi. Adapun komponen-komponen toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi, yaitu 1. Sistem dikatakan gagal atau fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya. 2. Sistem komputer dapat gagal karena kesalahan beberapa komponen seperti prosesor, memori, I/O device, kabel, atau software. Yang ketiga, kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama transient, 2 intermittent, yang ketiga permanen. Kesalahan transient terjadi sekali dan kemudian menghilang. Jika operasi diulangi, kesalahan tidak muncul. Intermittent terjadi kemudian menghilang, lalu muncul lagi, lalu menghilang lagi, dan seterusnya. Contohnya seperti hubungan konektor yang longgar. Yang ketiga, permanen terjadi seterusnya sampai komponen yang fault diperbaiki. Contoh chips terbakar, software box, disk and crash. Sistem failures. 1. Keandalan sistem atau sistem reliability sangat penting di dalam sebuah sistem terdistribusi karena di dalam sistem tersebut terkandung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan sangat besar. Yang kedua, fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi 1. Fail silent faults atau fail stop faults. Sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. 2. Byzantine faults. Sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Selanjutnya, sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja dan memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas yang telah diketahui disebut sistem sinkronous. Selanjutnya, sistem yang tak punya sifat seperti itu disebut sistem asinkronous. Sistem asinkronous sangat sulit dikelola dibandingkan dengan sinkronous. Dari teman saya. Jenis toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi. Toleransi kesalahan perangkat keras atau hardware fault tolerance. Jenis ini mencakup strategi untuk mengatasi kegagalan perangkat keras seperti hardware rusak, kegagalan power supply, atau kerusakan fisik pada server. Teknik yang digunakan termasuk menggunakan komponen cadangan, sistem RID atau Redundant Array of Independent Disks, atau perangkat keras yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya ada toleransi kesalahan jaringan atau network fault tolerance. Ini berkaitan dengan strategi untuk menangani kegagalan jaringan. Hal ini termasuk redundant networking, topologi jaringan yang kuat seperti jaringan mesh atau jaringan bus ganda atau dual bus, serta protokol khusus untuk mendeteksi dan mengatasi kegagalan jaringan. Selanjutnya adalah toleransi kesalahan perangkat lunak atau software fault tolerance, berfokus pada cara mengatasi kesalahan dalam perangkat lunak. Ini melibatkan penggunaan kode yang tahan kesalahan, pemulihan otomatis, pengolahan memori yang andal, dan mekanisme pengamanan data. Selanjutnya ada toleransi kesalahan data fault atau data fault tolerance. Ini berkaitan dengan strategi untuk menjaga integritas data dalam sistem terdistribusi. Teknik yang digunakan mengidentifikasi data di berbagai lokasi. Penggunaan teknik RID untuk melindungi data dari kegagalan hard drive dan mekanisme
backup yang terjadwal secara teratur. Selanjutnya ada toleransi kesalahan perilaku atau behavioral fault tolerance, berfokus pada bagaimana sistem merespon terhadap kesalahan. Ini melibatkan perancangan sistem agar dapat mendeteksi dan menyesuaikan diri terhadap perilaku yang tidak terduga, seperti penggunaan algoritma yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan atau perubahan perilaku komponen. Selanjutnya ada toleransi kesalahan waktu atau time fault tolerance. Ini melibatkan manajemen waktu dalam sistem terdistribusi, memastikan sinkronasi waktu di antara berbagai komponen sistem, dan mempertimbangkan keterlambatan atau kegagalan dalam pemrosesan waktu. Konsep toleransi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada redundansi. Ini melibatkan penggunaan komponen cadangan atau salinan dari sistem tertentu untuk menggantikan komponen yang mengalami kegagalan. Redundansi dapat diterapkan pada tingkat perangkat keras atau seperti cadangan, tingkat perangkat lunak, atau dengan memiliki cadangan kode algoritma, dan pada tingkat data atau melalui penyalinan data ke beberapa lokasi. Penggunaan redundansi. Yang pertama ada information redundancy. Metode ini menambahkan extra bit untuk membuat sedemikian hingga dapat merecover informasi yang telah rusak. Contohnya ada handphone ditambahkan pada transmitter. Yang kedua ada time redundancy. Sebuah operasi yang dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulangi lagi. Contohnya ada penggunaan automatic transaction. Jika transaction dibatalkan, proses tersebut dapat diulangi lagi tanpa menimbulkan masalah. Metode ini sangat bermanfaat jika call-nya adalah transient atau intermittent. Selanjutnya ada physical redundancy. Pendekatan ini menggunakan penambahan perangkat extra. Sebagai contoh, extra prosesor dapat ditambahkan ke sistem sehingga jika beberapa prosesor rusak, maka sistem secara keseluruhan masih dapat berfungsi dengan benar. Ada dua cara untuk mengakses prosesor tersebut. Yang pertama, after replication dan primary backup. Toleransi kesalahan dengan menggunakan active replication. Pada teknik ini, prosesor atau device digunakan sepanjang waktu dan device memiliki replikasinya masing-masing sehingga dapat menyembunyikan fault dengan benar. Selanjutnya ada toleransi kesalahan dengan menggunakan primary backup. Pada metode ini, setiap saat hanya ada satu server sebagai primary yang bekerja. Jika primary server gagal, maka backup server pun akan mengambil alih. Selanjutnya ada replikasi. Praktik ini melibatkan replikasi data atau layanan ke beberapa node atau server di seluruh sistem terdistribusi. Jika salah satu node gagal, node lainnya masih bisa dapat melayani pemerintahan. Selanjutnya ada deteksi kesalahan. Sistem terdistribusi sering dilengkapi dengan mekanisme deteksi kesalahan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan secepat mungkin. Ini bisa berupa pemantauan terus-menerus, kesalahan atau algoritma pemulihan otomatis. Selanjutnya ada isolasi, memisahkan atau mengisolasi komponen yang mengalami kegagalan sehingga tidak mempengaruhi fungsi keseluruhan sistem. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti pembatasan data. Contohnya melalui kontainerisasi, sehingga kegagalan di suatu area tidak menyebar ke area lain. Selanjutnya ada toleransi partisi. Sistem terdistribusi harus dirancang untuk tetap beroperasi meskipun terjadi partisi atau pemisahan antara bagian-bagian dari sistem. Ini berarti bahkan jika ada gangguan komunikasi antara beberapa bagian sistem, bagian yang masih berfungsi dapat tetap bekerja. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dalam sistem terdistribusi. Kelebihannya ada beberapa, yaitu ketersediaan tinggi. Dengan adanya toleransi kesalahan, sistem dapat tetap beroperasi meskipun komponen tertentu mengalami kegagalan. Ini meningkatkan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Lalu kelebihannya yaitu kinerja yang lebih baik. Toleransi kesalahan memungkinkan sistem untuk beradaptasi terhadap kegagalan tanpa harus menghentikan operasional, yang dapat mempertahankan kinerja sistem secara umum. Lalu keandalan yang tinggi. Dengan cadangan perangkat keras, penggunaan dan data, sistem terdistribusi menjadi lebih handal, meminimalkan risiko, keahlian, kemampuan pemulihan otomatis. Sistem terdistribusi memiliki toleransi kesalahan, biasanya dilengkapi dengan mekanisme pemulihan otomatis yang dapat memperbaiki atau mengisolasi kesalahan tanpa intervensi manual, ganti data, atau layanan. Lalu, kemampuan pemulihan otomatis. Sistem terdistribusi memiliki toleransi kesalahan, biasanya dilengkapi dengan mekanisme pemulihan otomatis
yang dapat memperbaiki atau mengisolasi kesalahan tanpa intervensi manusia. Di dalam kelebihan ada juga kekurangan dari toleransi dalam sistem terdistribusi, yaitu kekurangannya yaitu kompleksitas tambahan. Menerapkan toleransi kesalahan bisa menambah tingkat kompleksitas sistem, memiliki cadangan, replikasi data, dan mekanisme pemulihan bisa mempersulit desain dan pemeliharaan sistem. Lalu untuk biaya, memiliki redundansi dan teknologi untuk toleransi kesalahan bisa memerlukan investasi finansial yang signifikan. Cadangan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur tambahan bisa meningkatkan biaya. Lalu ada yang namanya overhead system. Beberapa mekanisme toleransi kesalahan dapat menambah peluang kerja pada sistem secara keseluruhan, mempengaruhi kinerja atau penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan total keamanan. Meskipun toleransi kesalahan dapat membantu mencegah kegagalan, sistem juga dapat menjadi rentan terhadap serangan yang sengaja ditujukan untuk mengalahkan mekanisme toleransi kesalahan. Dari kelebihan dan kekurangan juga contoh dari toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi. Sistem penyimpanan, data distribute data storage, atau yang sering disebut itu juga. Contoh termasuk sistem basis data terdistribusi yang menggunakan teknik replikasi data untuk memastikan data tersedia di berbagai node. Jika salah satu node mengalami kegagalan, data masih dapat diakses dari node lain yang menyimpan salinan data. Yaitu ada lagi contohnya yaitu jaringan komunikasi. Protokol jaringan seperti TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol memiliki mekanisme toleransi kesalahan yang memungkinkan pengiriman ulang data yang hilang atau rusak. Ada juga yang namanya teknik load balancing, digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan ke server yang berbeda. Apabila salah satu server mengalami kelebihan beban atau kegagalan, lalu lintas dialihkan ke server lainnya. Ada juga yang namanya komputasi terdistribusi. Sistem komputasi terdistribusi seperti klaster komputasi memiliki metode toleransi kesalahan. Bila salah satu node mengalami kegagalan, komputasi dapat dialihkan ke node lain dalam klaster. Sistem yang menggunakan algoritma MapReduce atau sering disebut dengan seperti yang digunakan dalam framework Hadoop memiliki toleransi kesalahan yang memungkinkan tugas diproses kembali pada node lain. Bila terjadi kegagalan, maka node yang sedang memproses. Lalu ada yang namanya sistem cloud computing. Layanan cloud computing seperti Amazon Web Service atau yang disebut dengan AWS atau Microsoft Azure menyediakan fitur toleransi kesalahan di pusat data mereka. Ini bisa termasuk penggunaan zona availabilitas ganda, di mana penggunaan aplikasi dapat dijalankan di lebih satu dari zona availabilitas untuk mengurangi dampak jika terjadi kegagalan di suatu zona. Lalu contohnya yaitu IoT atau Internet of Things. Jaringan yang terdistribusi sering menggunakan teknik toleransi kesalahan. Misalnya bila salah satu perangkat sensor mengalami dampak atau kegagalan, maka sistem IoT dapat beralih ke sensor lain yang beroperasi untuk memastikan pengumpulan data terus berjalan. Lalu sistem keamanan. Sistem keamanan terdistribusi menggunakan toleransi kesalahan untuk memastikan keamanan data dan layanan. Bila satu bagian dari sistem keamanan mengalami gangguan, maka sistem secara otomatis dapat mengaktifkan bagi cadangan atau mekanisme keamanan tambahan. Baiklah, itu berikut presentasi dari kelompok kami mengenai toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.